Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Mantiga, Kota Padang. Bapak berdoa semoga Anda sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab yang kedua, aliran-aliran ilmu kalam. Kita akan membahas pertama aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Di gambar ini Anda dapat memperhatikan dan kira-kira apa hubungan gambar ini dengan pelajaran kita Jabariyah dan Qadariyah. Ada tangan yang terikat dengan rantai, dan biasanya tangan ini bisa digunakan untuk memegang, mengambil, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia diikat dengan rantai yang sangat kuat, tentu dia tidak dapat lagi mengerjakan apa yang ditugaskan oleh otak. Mudah-mudahan nanti akan kita temukan jawabannya dari penjelasan-penjelasan selanjutnya. Pada materi ini kita akan belajar tentang dan apa tujuan yang akan kita capai dan siswa diharapkan seperti apa. Pertama, melalui pengamatan siswa dapat menganalisis pokok-pokok aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua, melalui diskusi yang bisa dilakukan di dalam grup WA, WhatsApp, Japri, dan lain sebagainya, siswa dapat membandingkan pokok-pokok aliran kalam Jabariyah dan Qadariyah. Ketiga, siswa mampu mengungkapkan pokok-pokok aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah atau disebut dengan fatalisme atau fatalisme orangnya. Fatalisme berarti memaksa atau dipaksa, mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Profesor Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur, sehingga aliran ini dikatakan dengan aliran fatalisme atau predestination. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jaham bin Safwan yang wafat 131 Hijriah. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut dengan aliran Jahamiyah karena pelopornya atau yang mengembangkannya adalah Jaham bin Safwan. Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah benang merah bahwa aliran Jabariyah adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia ini adalah orang yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Artinya manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, manusia tidak memiliki kemerdekaan untuk melakukan apa yang dikehendakinya, karena semua yang dilakukannya, apa saja yang dikerjakannya, itu mutlak
telah ditentukan oleh Allah melalui qada dan qadar. Bagaimana dasar ajaran ini? Dan inilah juga yang menjadi kekayaan dari Al-Quran, sehingga dia bisa ditafsirkan, dia bisa Al-Quran bisa dikembangkan. Di dalam Al-Quran sumber ajaran ini, surat As-Saff, surat yang ke-37 ayat 96, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan itu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan kita dari saripati tanah, dari sari air mani. Dan juga di ayat ini dijelaskan setelah Allah ciptakan kita, juga Allah menjelaskan bahwa apa yang kita kerjakan selanjutnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Dalil yang kedua, surat Al-Insan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasha'una, dan illa an yasha Allah, dan kamu tidak mampu, tidak akan sanggup menepati jalan itu, kata Allah, illa an yasha Allah, kecuali bila dikehendakinya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa apa yang kita inginkan tersebut, apa yang akan kita lakukan tersebut tidak akan mampu untuk kita lakukan, kecuali itu semua karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 17, Allah berfirman, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kemenangan dan keberhasilan orang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan tidak disebabkan karena kehebatan orang yang beriman atau kekuatan tentara ketika itu, tetapi semuanya terjadi karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dasar ajaran surat Al-Hadid ayat 22. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kamu diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang Jabariyah, ayat ini menjadi dalil bahwa pekerjaan manusia atau apa yang akan dilakukan oleh manusia itu telah terlebih dahulu diciptakan sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia itu ada. Pada perjalanan selanjutnya, Jabariyah ini terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama, Jabariyah ekstrim, dikenal dengan istilah ekstrim. Menurut mereka, manusia ini terpaksa oleh Allah dan dalam segala hal. Manusia dikatakan melakukan sesuatu hanya sebuah kiasan belaka, sebagaimana sungai mengalir, batu bergerak, dan sebagainya. Sejatinya manusia tidak bisa berbuat apapun. Ia tidak memiliki daya, tidak memiliki kehendak, dan tidak mempunyai pilihan. Dengan kata lain, menurut pendapat yang ekstrim ini, bahwa manusia itu hanya sebagai wayang yang dikendalikan oleh dalang dari belakang layar. Apapun yang dilakukan oleh dalang ketika memainkan wayangnya
maka itulah yang terjadi. Sehingga manusia ini, menurut pendapat ini, apapun yang dilakukannya, apakah itu sebuah amal kebaikan atau semua amal yang buruk, maka itu semua dilakukan dan terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua, Jabariyah yang moderat. Menurut pendapat ini, Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan baik dan jahat telah diciptakan oleh Allah. Hanya saja manusia memiliki andil dalam mewujudkan perbuatan tersebut melalui tenaga yang telah dimilikinya. Menurut paham ini, ada kesamaan antara paham qasab versi aliran Asy'ariyah, sehingga ada yang menduga bahwa paham Asy'ariyah lebih dekat sebenarnya dengan paham Jabariyah. Menurut yang moderatnya, aliran yang bisa diterima, Allah memang menciptakan perbuatan manusia, baik dan buruk semua itu telah diciptakan oleh Allah jauh sebelum manusia itu ada. Akan tetapi manusia diberikan pilihan untuk melakukannya atau tidak. Semisal untuk menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang soleh, Allah telah menciptakan perbuatan. Mungkin saja kita datang dan duduk di masjid, tetapi bisa saja tidak datang dan tidak duduk di masjid. Kedua pilihan itu sudah Allah berikan perbuatannya. Tetapi manusia punya andil di situ untuk memilih mana perbuatan yang dikehendakinya. Antara siswa yang pandai dengan siswa yang rajin. Sebenarnya pandai dan rajin atau perbuatan untuk mengerjakan pekerjaan sebagai yang dilakukan oleh siswa yang pandai, dan perbuatan tidak melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh siswa yang tidak pandai, sebenarnya itu sudah diciptakan oleh Allah untuk setiap orang sama. Tergantung orang tersebut memilihnya yang mana. Ketika dia belajar, maka dia akan menjadi pandai. Ketika dia menjadi malas-malasan, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Sampai di situ. Kalau ada siswa yang akan bertanya, Bapak persilahkan.